Karena menurutku YouTube itu adalah sosmed yang terus terang aja duitnya lebih jelas dibandingkan sosmed yang lain. Kita ada AdSense, ada pendapatan jelas dari YouTube. TikTok, Instagram, dan yang lain-lain itu mereka tidak seterbuka YouTube untuk ngasih duit langsung ke kreatornya. Oh, nggak ada memang? Iya, nggak ada. Anggapannya gini, Cece punya video ini, Ya. Kita muluk-muluk lah. Video ini 1 juta viewer. Di TikTok 1 juta viewer, di Instagram 1 juta viewer, duitnya akan tetap lebih banyakan YouTube. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan di sore hari ini saya ditemani dengan seperti biasa bintang tamu spesial terus setiap minggunya. Beliau ini adalah YouTuber yang sangat terkenal dan saya waktu mengundang beliau ini harus waiting list 1 bulan. Masa sebulan ya? Sebulan ya? Beliau ini adalah Ibro Kumar sahabat sekalian. YouTuber yang mereview tentang gadget, influencer asal Surabaya dan tidak berkenan keluar dari Surabaya karena beliau sudah tenar di sini. Makasih ya Mas Ibro. Ya, terima kasih juga sudah diundang di sini sih gitu. Ini luar biasa juga nih. Sudah waiting list 1 bulan ini karena beliau kegiatannya cukup padat ya. Ya, Gimana sih ceritanya? Boleh mengulik dikit nggak perjalanan kisah suksesnya? Sukses ya, belum, masih panjang, perjalanan masih panjang nih sih. Kalau aku sih mungkin cerita sedikit ya. Memang mungkin di channel YouTubeku, mungkin aku menang start aja gitu loh. Pada saat orang belum banyak kenal YouTube, belum banyak bikin konten, aku tuh udah mulai gitu. Tahun berapa itu? Aku pertama kali upload itu ya 2015. 2015 itu internet aja belum 4G waktu itu. Cuma aku bisa upload. Cuma itu Berarti sudah 8 tahun berkarya. 8 tahun, tapi 15, 16, 17 tuh nggak terlalu serius. Masih kayak nguploadnya jarang-jarang. Baru dari tahun 2017 itu yang sampai sekarang akhirnya. Serius lah, ngupload seminggu sekali kayak gitu akhirnya. 6 tahun. Tapi cuma seminggu sekali. Iya, sempet maksudnya masalah YouTube ini kadang-kadang kan macam-macam, dinamis sekali. Dinamis kayak yang sekarang itu dicari yang rutin ngupload. Tapi ada satu ketika rutin ngupload belum tentu bisa view-nya bagus, belum bisa nyampe penonton gitu loh. Makanya itu akhirnya berubah-berubah terus strateginya. Menjadi YouTuber ini impian dari kecil. Kalau impian tuh lebih ke melakukan apa yang disuka, dan kebetulan aku suka gadget, suka HP. Zaman HP Nokia, BlackBerry itu aku suka atik gitu. Dan aku memang ganti-ganti HP senengnya itu. Terus Hobi, berarti iya, hobi. Terus pas ngelihat ada YouTuber luar yang bikin konten tentang HP, saya mikir juga, ya kenapa nggak dibikin konten sekalian ya, udah ganti HP, itu bikin unboxing apa ya udah, setelah itu ya terus akhirnya. Awalnya modal sendiri, ganti-ganti HP sendiri. Kalau modal pasti ya modal sendiri ya. Dari 2017 lah sampai ya 2016 sampai 18 19 lah, itu yang kayak bener-bener harus modal sendiri banget untuk bisa nge-review HP itu. Dari awal start perjalanan sampai bisa monetize lah, sampai sukses, sampai dikenal, itu berapa tahun? Mungkin aku mulai serius sih 2017 sampai 18. Ya 2 tahunan lah mungkin, setahun ya. 2019 tuh udah mulai banyak brand kerjasama kayak gitu-gitu lah. Akhirnya udah aman lah, kalau mau beli HP ada budgetnya akhirnya. Kalau dulu kayak ngambil dari tabungan terus dulu. Berarti Anda nekat ya? Nekat ya. Karena soalnya dibilang dulu mama, aku punya, mungkin pernah bintang tamu di sini ya, Mama Evi. Itu juga pada saat saya cerita kalau misalnya saya pengen nge-review HP di YouTube, dia juga bingung kayak apa itu, kerjaan apa itu ya. Akhirnya ya untungnya ternyata ada pekerjaan itu, dan sampai sekarang jadi kerjaan utama saya. Alhamdulillah ya, jadi. Alhamdulillah. Betul. Berarti Anda fokus di sini. Fokus itu aja. Dengan baru punya anak kan? Baru punya anak ya, betul. Tapi istri mendukung. Istri mendukung, malah istriku tuh manajerku jadinya sih. Oh. Jadi untuk ngurusan brand kerjasama, terus kayak pengiriman HP apa, istriku semua yang ngurusin. Kontrak kayak gitu-gitu dia semua itu. Termasuk finance, keuangan, udah dia semua. Pernah nggak dalam perjalanan ini kepingin putus? Putus apa tuh? Putus di YouTube. Menyerah untuk YouTube. Pernah nggak mengalami masa-masa stuck gitu? Iya, pernah jenuh. Karena kayak apalagi kalau misalnya kita bikin konten kan pasti patokannya di view kan. Jadi sempat ada satu momen yang kayak ngupload video sebagus apapun, sesering apapun, view-nya stuck di situ-situ aja gitu. Itu sempat sih. Sempat yang kayak nggak ngupload video 3 bulan, 4 bulan ya pernah. Tapi untungnya kan
masalah kita bikin konten kan lawannya algoritma kan. Maksudnya kayak sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, algoritma YouTube tuh berubah-berubah terus. Yang tiba-tiba video setahun, video yang umurnya udah setahun, tiba-tiba boom, boom. Bisa view-nya sampai 1 juta. Saya tuh pernah kayak gitu. Dan itu setelah itu kayak, oh, yaudah bikin konten lagi gitu. Berarti menurut Anda YouTuber ini, apakah kita harus mempelajari algoritma atau konsisten dengan Menurutku style sih, sendiri atau mengikuti style orang lain? menurutku sih kalau untuk sekarang ya, mending tidak terlalu memikirkan algoritma. Karena algoritma tuh berubah terus. Jadi mending... Ini pusing sendiri. Nah, pusing sendiri. Jadi mending tetap konsisten bikin konten sekonsisten mungkin udah itu. Sesimpel itulah ya, iya, kamu iya. berkreasi Konsisten. Konsisten tuh aku bilang tuh malah semuanya kayak misal kayak Cilisa gini punya background kayak gini, ini termasuk konsistensi. Ya udah gini terus saja gitu. Itu juga pengaruh gitu loh ke algoritmanya gitu loh. Jadi ya itu makanya aku bilang udah konsisten terus aja gitu. Udah biar ada satu momen mungkin nanti algoritma tuh akan mendukung gitu aja. Ada faktor luck nggak sih di sini? Ada faktor luck, ada juga. Kayak aku bilang kayak misal sebenarnya kalau misalnya teman-teman nonton, subscriber itu nggak gede-gede banget gitu. Ada 250 ribu nggak salah. Cuma alasan kenapa aku masih bisa kerja sama brand, mungkin ada faktor luck juga. Aku awal banget bikin YouTube gadget itu barengan sama YouTuber reviewer lain di Indonesia. Jadi kayaknya tuh aku masuk generasi pertama reviewer di Indonesia lah. Jengkot lah ya. Iya kayak gitu. Jadi sama brand tuh masih dianggap, dan menurutku tuh agak masuk faktor lah, karena kan dulu orang-orang siapa yang mau kerja apa, nge-review nggak jelas. Temen aja dibilang kayak gitu. Kayak pertama kali saya ngupload video tuh ada yang, bro, ditelepon ketemu sih waktu itu, ketemu, bro kamu ngapain sih ngupload video nggak jelas kayak gitu. Itu sakit hati sih itu, cuma ya udahlah waktu itu, ya udah terima aja gitu. Berarti menjadi beda tidak selalu buruk. Enggak selalu buruk, enggak, asal ya itu konsisten, itu mungkin yakin mungkin ya. Yakin. Semangat gitu. Semangat, Anda yakin. ini mengikuti kata hati berarti. Iya, bisa jadi ya. Mengikuti kata hati atau keterpaksaan mungkin enggak. Aku lebih mungkin mengikuti kata hati mungkin. Karena Fokus pokoknya. Karena aku percaya gitu loh, maksudnya zaman itu internet belum se-boom sekarang kan, itu 2015, 16, 17. Tapi kedepannya tuh pasti internet tuh bakal lebih kencang gitu loh. Dan efek menurutku YouTube itu jadi makin gede di Indonesia karena internet 4G, 5G makin kencang. Jadi orang kan bisa nonton lebih mudah gitu loh. Dibandingkan dulu mungkin tahun 2015 ke bawah, orang kalau misalnya menonton YouTube itu harus buka warnet, komputer kantor, terus Sulit, komputer, ya, sulit. susah gitu loh. Nggak yang gampang dari HP kayak sekarang gitu loh. Itu juga pengaruh gitu loh. Nah, menurut Anda seorang reviewer, sekarang kan ada TikTok, ada beberapa macam lain lah aplikasi. Apakah masih worth it untuk berjuang di YouTube channel? Untuk YouTube menurutku masih ada sangat, peluang nggak sih? masih sangat punya peluang. Karena menurutku YouTube itu adalah sosmed yang terus terang aja duitnya lebih jelas dibandingkan sosmed yang lain. Kita ada AdSense, ada pendapatan jelas dari YouTube. TikTok, Instagram, dan yang lain-lain itu mereka tidak seterbuka YouTube untuk ngasih duit langsung ke kreatornya. Oh, nggak ada memang? Iya, nggak ada. Anggapannya gini, Cece punya video ini, Ya. kita muluk-muluk lah. Video ini 1 juta viewer. Di TikTok 1 juta viewer. Di Instagram 1 juta viewer. Duitnya akan tetap lebih banyakan YouTube. Untuk Ya nggak ada duitnya kalau di Instagram sama TikTok kan? Itulah kenapa aku bilang YouTube masih punya masa depan banget. Karena dia bisa ngasih langsung insentif ke kreatornya itu. Dan itu real gitu loh. Sedangkan TikTok, ya kita terkenal sesaat, tapi nggak yang langsung gitu loh. Sedangkan YouTube itu masih langsung. Makanya buat aku sih, pengkalinya untuk... Berarti masih bisa diperjuangkan buat mereka yang mau mencoba YouTube. Sangat yang bisa. mau membuat Sangat bisa. YouTube karena Sangat merasa kok YouTube ini sudah old ya. Sangat bisa. Ya, YouTube memang kerasa agak old. Cuma orang-orang di balik YouTube-nya tuh mereka memang benar-benar berusaha kerja keras banget supaya membuat YouTube ini top tier-nya platform sosmed dibanding platform yang lain kayak Sampai TikTok, sekarang gitu. masih top. Masih top menurutku. Karena kalau ngomongin YouTube itu luas banget sih aku bilangnya. Kayak misal gini, penontonku gadget sama penontonnya CC Podcast itu kan karakter orangnya beda. Beda. AdSense-nya pun beda itu nanti. Oh. Penonton cewek, penonton cowok itu angkanya beda lagi gitu loh. Makanya itu aku bilang YouTube ini luas sekali. Penonton di Indonesia sama penonton di Amerika atau penonton di luar sama-sama gadget, pendapatan AdSense-nya jauhan mereka.
karena itu masalahnya ke sponsor dan lain-lain. Tapi kan. mungkin itu kan untuk masyarakat luar lebih menerima YouTube. Ya. Untuk di Indonesia masih oke. Masih oke banget menurut. Masih banyak yang lihat. Masih. Soalnya semua pada lihat TikTok ya. Gini, soalnya yang aku lihat ya, TikTok itu cara mudah untuk bikin konten. Betul. Nah, makanya siapapun bisa bikin konten di TikTok akhirnya gitu kan. Tapi nggak dapat apa-apa. Banyak juga seleb TikTok juga. Mereka udah terbesar di TikTok. Terus mereka akhirnya berusaha ke YouTube. Ya tidak semudah itu gitu loh. Makanya kalau misalnya mau berusaha di YouTube, menurutku masih sangat worth it gitu. Karena YouTube susah. Tapi begitu sekalinya sudah punya nama dan akhirnya dilirik brand, akhirnya itu lebih gampang. Monetisnya lebih gampang dibandingkan TikTok dan lain-lain. Ya itulah. Anda sudah seterkenal ini di Surabaya. Saya dengar Anda adalah reviewer gadget yang paling dedengkot salah satu di Surabaya. Iya, bisa dibilang ya. Masih ada yang mau dikejar nggak sih dari Ibro Kumar? Kalau masih karena kalau bisa diangka dari subscriber aja, aku pengen tetap bisa 1 juta subscriber tuh masih pengen gitu loh. Terus masih pengen jadi salah satu reviewer yang diandalkan di Indonesia. Pendapatnya itu sih maksudnya pendapatku tuh pengen banget bisa dijadikan patokan oleh orang-orang kebanyakan Indonesia gitu. Karena ini pendapatku sendiri ya, banyak konten kreator baru, entah itu dari TikTok, entah itu di sosmed yang lain, mereka tuh kayak, terutama tentang gadget ya, karena aku gadget, mereka tuh salah, aku anggapnya tuh salah dalam memberikan informasi tentang HP, tentang gadget yang misal, mungkin pernah tahu lah, iPhone XR yang warna hitam kameranya lebih bagus dibanding iPhone XR warna putih gitu. Itu kan nggak masuk akal. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang pengen tak lawan sebenarnya gitu. Makanya pengen tetap targetnya adalah jadi salah satu reviewer yang bisa diandalkan opininya di Indonesia itu sih. Tapi kalau misalnya handphone, sorry, Anda dibayar dari perusahaan HP. Kalau handphone jelek, reviewnya gimana? Kalau handphonenya jelek, nge-reviewnya gimana? Nggak saya terima kerjasamanya. Oh. Iya, aku coba dulu kan, Ci. Aku coba HP-nya. Ini jelek banget. Ada beberapa, gitu ya? ada HP yang 1 juta, 2 juta gitu, terus disuruh nge-review. Nah, bilang, aku susah menceritakan handphone ini gitu. Kelebihannya. Jadi mending aku nggak aja gitu. Mending aku bantu posting aja di Instagram kayak gitu. Tapi untuk review di YouTube kayaknya nggak mau gitu. Berarti Anda cukup idealis dalam hal itu. Menurutku harus untuk posisiku ya, untuk reviewer. Jujur lah ya. Iya ya, harus untuk posisi reviewer harus idealis. Karena kalau misalnya sekali nggak idealis, opini kita kan nggak dipercaya lagi sama penonton nanti. Iya gitu. Sedangkan itu yang benar-benar pengen tak jual bahwa opiniku adalah opini yang valid, yang bisa dijadikan acuan buat orang-orang beli HP apa enggak kayak gitu. Sempat berpikir enggak eksis sampai ke luar negeri? Sempet. Karena aku juga sempet yang kayak, karena aku tahu tadi tuh yang aku bilang kayak penonton luar sama penonton Indonesia tuh beda, secara duit AdSense-nya juga beda, itu juga sempet juga. Dan kayaknya memang next step ke sana sih, karena mau nggak mau kan besar tapi cuma di kandang kan buat apa aku mikir, mending sekalian internasional. Karena buat aku sih kayaknya sekarang tuh boundaries antar negara tuh udah biasa. Udah tipis, udah nggak ada yang kayak aku orang Amerika, aku orang Indonesia, udah nggak ada. Semua punya hak yang sama di dunia internet gitu loh. Makanya kayaknya ya bakal ke sana sih. Perjalanannya Ibro Kumar sendiri, kita ngomong nggak usah ngomong susahnya ya, apa sukanya ya, sukanya ya semua pasti duit, sukses apa, dukanya apa sih? Dukanya itu dihujat netizen pernah nggak? Wah sering sekali kalau itu, tetap kalau itu sampai sekarang pun. Tapi nggak dihapus mentionnya? Nggak. Mungkin lebih ke ngontrol hati ya, mungkin kayak yang dulu itu mungkin ngelihat komentar yang kayak ini reviewer nggak tahu apa-apa, ini reviewer goblok, itu banyak. Dan kalau sekarang sih akhirnya nggak apa-apain, udah diem aja, nggak direspon, nggak diapa gitu. Karena ya sudah. Tapi buat aku sendiri ya, komentar negatif itu pertanda bagus. Kenapa kok bisa gitu? Itu artinya video kita itu menjangkau orang-orang yang biasanya nonton. Orang-orang yang biasa nonton mereka udah tahu videonya Ibro Kumar kayak gini, orangnya gini. Pasti mereka komennya bagus-bagus. Nice review Mas Ibro. Thumbs up. Thumbs up. Aku beli HP ini gara-gara Mas Ibro. Tiba-tiba ada satu komen, ini review bodoh misalnya gitu. Aku senang karena itu akhirnya ini sudah menjangkau penonton di luar lingkaran yang biasanya gitu. Dan itu
biasanya setelah ada komentar-komentar kayak gitu, view-nya makin gede biasanya. Berarti Anda bisa membalik, mendiversi Iya. pemikiran. Biasanya kita di Langsung, iya, langsung down. Ya. Tapi awal-awal down nggak sih? Down, kalau down kayak yang kayak pengen langsung cepat bales. Oh gitu? Iya. Kayak. Sahabat sekalian, kalau Anda punya netizen yang jelek ya, jangan cepat dibalas. Jangan langsung dibalas. Iya. Itu dulu tuh kayak Jadilah orang yang anggun. Kayak langsung emosi kan, langsung kayak, ini atas dasar apa dia ngatain aku kayak gini? Apalagi dia punya pendapat, opini panjang yang bener gini. Itu kan manusiawi banget, pengen menyanggah bahwa kamu salah, aku bener ya. Tapi lama-lama enggak, udah percuma. Tapi setelah dapat netizen berarti lebih bagus lagi view. Iya, kalau udah kayak gitu view-nya udah makin gede. Biasanya view 30.000 bisa jadi sampai 200.000, 300.000 kayak gitu. Iya? Iya. Udah bagus. Oke, sip. Silakan sebarkan video saya sebanyak mungkin kira gitu. Anda masih Anda tetap kan di dunia gadget? Nggak kepikir ke dunia mana lagi? Enggak, karena kalau masalah gadget, saya pengen tetap dikenal sebagai orang yang review HP itu aja, atau berhubungan dengan teknologi lah. Kalau misalnya keluar itu lebih ke personal branding sih. Jadi kayak takutnya akhirnya brand yang ngajak kerja sama aku selama ini akhirnya kayak bingung, masih bro ini tukang review gadget apa makanan sih akhirnya gitu. Karena buat aku sih sosmed itu target penontonnya dan pelanggan penontonnya tuh jelas banget gitu. Dan itu ngefek memang. Misal aku ngupload di YouTube review HP, tiba-tiba aku nge-review makanan, aku upload di YouTubeku, view-nya pasti jelek. Oh. View-nya pasti jelek. Berarti harus tetap fokus di dunia itu. Contoh game doang. Ya, gitu. Kan game berkaitan dengan teknologi, nggak bisa? Tetap, karena sekarang tuh sudah semakin terpetakannya itu lebih detail banget gitu sekarang dibanding dulu ya. Akhirnya nge-game ke HP aja jelek misalnya. View-nya jadi jelek. Antara si YouTube itu tidak merekomendasikan videoku ke orang penonton biasanya, atau penonton biasanya itu nggak tertarik gitu aja. Bagaimana cara membuat YouTube ini bisa merekomendasikan video kita ke atas? Yaitu yang aku sebut tadi algoritma itu kan. Makanya itu juga banyak. Berarti unexpectable lah ya. Kita juga nggak bisa ngerti YouTube maunya apa ya. Yang bisa kita lakukan adalah sekonsisten mungkin. Maksudnya kan hal yang bisa kita kontrol, udah upload sekonsisten itu mungkin gitu aja. Berarti sebetulnya jujur dari seorang Ibnu Kumar sendiri, kalau dari YouTube ini tidak bisa dipelajari. Nggak bisa. Bisa dipelajari tapi tidak pasti. Jadi percuma ya? Iya, benar. Membuat kotak-kotak kita berpikir yang... Tapi kalau misalnya mau dipelajari juga, aku tuh memang ada setiap agenda sebulan sekali tuh mempelajari algoritma YouTube, aku ada agenda itu gitu. Tapi yang bisa aku simpulin mungkin untuk saat ini, YouTube ya kayak gitu. Kayak misal dia tuh, kita upload satu video. Dia pasti akan melempar ke penonton kita biasa dulu. Ini YouTube itu kemarin ya orang-orang YouTube-nya di video itu jelasin lingkaran-lingkaran gitu loh. Misal kita upload satu video, ini dikasih di lingkaran segini aja gitu loh. Nah, pada saat kita rutin upload beberapa video, terus dikasih ke penonton biasanya setelah itu YouTube tuh akan lihat, oh ini kreator niat. Kalau kreator ini niat, tak coba tambahin penonton tambahan. Lingkarannya dilebihin gede lagi gitu. Terus konsisten ternyata penonton yang ditambahin tadi itu juga akhirnya nonton terus akhirnya digedein lagi lingkaran kayak gitu. Tapi apakah terpaku dengan hari Selasa terus, hari Rabu terus? Bener nggak sih? Dulu bener menurutku ya. Kalau sekarang udah nggak terlalu. Nggak ngefek ya? Nggak, menurut nggak ngefek untuk sekarang, untuk channelku nggak ngefek. Cuma yang aku agak ngefek itu jam menurutku sih. Kalau untuk channel gue ya, kalau misalnya aku ngupload pagi itu lebih sedikit view-nya dibanding aku ngupload sore. Aku nggak tahu apa karena penonton gadget itu orang kantoran, karena kalau misalnya dilihat kan bisa kan penonton terbanyak usia berapa gitu. Nah di penontonku itu paling banyak nomor 1 tuh usia 24 sampai 35. Yang aku artikan, 24 sampai 35 itu kan orang-orang aktif bekerja kayak gitu-gitu kan. Ya kayaknya memang mereka nontonnya itu setelah jam kerja. Makanya kalau misalnya aku ngupload kayak di atas jam 5 sore, 6 sore, view-nya lebih tinggi, lebih cepat kayak nyampe 2.000, 3.000. Akhirnya ke situ. Karena ya itu loh, kalau misalnya mau mempelajari, ya sebenarnya bisa mungkin kayak itu, kayak penonton kita rutinitasnya siapa, kita menebak-nebak mereka pekerjaannya apa kayak gitu-gitu. Ya akhirnya ketemu gitu. Yang terakhir, Bang Ibnu Kumar, pesan dan kesan untuk penonton-penonton di sana. Mungkin ada yang Gen Z dan ingin memulai YouTube tapi takut-takut, gimana? Menurut saya sih nggak perlu takut.
jangan terbatas dengan tools atau peralatan. Kan aku nggak punya kamera nih, aku nggak punya mic. Menurutku sih zaman sekarang tuh masa keemasan kita untuk bikin konten gitu loh. Kalau misalnya ragu sama YouTube, menurutku jangan ragu, karena YouTube sekali lagi masih menjadi top tier untuk platform yang bisa memberikan kreator itu benefit secara langsung dibandingkan sosmed yang lain. Atau kalau misalnya ragu dari YouTube, mungkin ya bisa dulu bikin konten di platform yang lain yang kayak TikTok, Instagram, Reels, dan lain-lain. Nggak apa-apa, itu mungkin untuk menambah semangat ya, mungkin ya, menambah konsisten. Karena menambah pede juga ya. Menambah pede mungkin, karena kalau misalnya ada yang kayak aku nggak pede depan kamera, ya mungkin setelah ngupload video di TikTok dan lain-lain itu akhirnya makin pede, ke YouTube juga mungkin akhirnya pede. Cuma gitu lah, YouTube menurutku lebih long game aja dibanding platform yang lain gitu lah. Jadi mau nggak mau harus konsisten kayak 6 bulan atau setahun gitu. Yang penting konsisten. Konsisten tetap itu. Berarti tetap harus berani mencoba. Harus berani mencoba. Thank you ya Ibu Kumar. Siap. Sela-sela kesibukanmu mau menempatin waktu ke sini. Makasih banyak. Terima kasih juga Pak udah diundang sini. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Sekian dari kita Bintang Tamu Channel.